Kalian itu tergiring rancangan pembahasan calon presiden yang berlebihan, yang masih belum waktunya sebenarnya. 2 tahun itu lama ya, 2 tahun itu lama untuk pembangunan masyarakat itu sangat penting. Sedangkan kalian sudah sibuk membicarakan calon presiden. Calon presiden yang kalian bahas itu tidak lebih baik daripada Mahfud MD, tidak lebih baik daripada Luhut. Calon presiden Anda itu prestasinya apa? Coba diuji sekarang, disuruh bekerja untuk memberantas buruknya penegakan hukum. Banyak terjadi penindasan hukum di masyarakat, ketidakadilan merajalela, kebohongan merajalela. Coba disuruh memperbaiki dimulai saat ini calon-calon presiden kalian. Banyak korban ya di bidang hukum ya. Korban masyarakat sungguh keterlaluan ya, penindasan masyarakat melalui penegakan hukum yang amburadul. Sebenarnya bicara ideologi itu sloganistik. Ideologi dijadikan sebagai suatu daya tarik kepada orang seolah-olah kita ini ideologis. Kita ini ideolog. Ideolog dari mana? Ya kan? Sistem politik nggak dipahami. Sistem ekonomi tidak dipahami. Kan inti dua itu saja dulu. Kita mengoptimasi seluruh kekuatan kita, maka kita akan bisa mengatasi kelemahan kita. Sepanjang kita punya keberpihakan. Jadi kata kuncinya adalah soal keberpihakan. Anda punya keberpihakan pada siapa? Kalaupun Anda punya keberpihakan ke dalam, maka keberpihakan ke dalam itu bukan bersifat kelompok atau kalangan sendiri. Itulah amanah konstitusi. Itu yang tidak dimiliki. Dalam bahasa yang sederhana, kita defisit negarawan. Kita yang namanya surplus politisi. Repotnya lagi surplus politisinya politisi yang kalengan. Apakah semua perundang-undangan sekarang ini ya bersumber pada Pancasila? Dengan tegas saya katakan banyak yang tidak. Sejak apa? Sejak masuknya infiltrasi asing lewat amandemen Undang-Undang Dasar 45 seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi. Disitulah awal mula penggerogotan yang terjadi terhadap nilai-nilai ketuhanan yang menjadi jati diri daripada bangsa Indonesia. Sadar atau tidak sadar, sebenarnya kita sudah jauh dari cita-cita dan tujuan proklamasi tahun 1945 yang tercantum di dalam Undang-Undang Pembukaan pasal ayat 2 dan pembukaan ayat 2 dan 4. Kenapa terjadi penyimpangan yang begitu jauh? Akibat arus global. Dan itu apakah terjadi dengan sendirinya? Tidak. Ada yang mendesain sejak tahun 1945, didesain oleh United Nations. Jadi ketika kita masih menjadi anggota United Nations, jangan harap Pancasila jalan. Saya tegas katakan, saya ambil risiko dengan perkataan saya, karena saya tidak mau bangsa ini hancur. Saya siap untuk berdebat, berbicara dengan siapapun yang ada di bangsa ini, demi kembalinya cita-cita luhur bangsa Indonesia. Siapapun, saya siap. Kita tidak akan bisa mendekat dengan damai, sejuk, tentram, dan aman selama sumber daya alam, produksi, distribusi, dan keuangan tidak sungguh-sungguh tunduk pada konstitusi. Punya satu dalil bahwa siapapun yang diserap oleh kekuasaan, dia akan masuk di dalam today's politics-nya itu. Jadi bahasa tubuhnya terpaksa mesti menyesuaikan dengan kekuasaan. Karena itu saya selalu menganggap kekuasaan itu dasarnya tidak mungkin adil. Kalau begitu keadilan datang dari mana? Keadilan datang dari pengendalian kekuasaan. Dari mana pengendalian itu? Dari dalam dirinya. Kalau tidak bisa, dikendalikan dari luar dirinya. Kan itu yang disebut sebagai audit eksternal. Jadi kalau perusahaan nggak bisa mengaudit internal, dan biasanya audit internal nggak dipercaya orang, ya diaudit secara eksternal kan. Aduh, di Indonesia ini kita udah juara, bikin proposal, bikin seminar. Gitu. Ya kan, tapi actionnya nggak ada. Ya kan? Saya ngomong loh, ya kan.
kan, dengan Gus Ipul, ya kan, Sekjen NU, ya kan. Kita saya kebetulan di NU sebagai benar. Kita di NU itu punya ruangan, ya kan, ruangan yang namanya tanda tangan akte PKS, ya, perjanjian kerjasama, ya kan, MOU. Tapi udah gitu selesai, ya. Itu bukan di situ aja, di semua ormas. Yang actionnya nggak ada, follow up-nya nggak ada, actionnya nggak ada. Ngapain tuh pencitraan aja buang-buang waktu? Nah itu harus dirubah gitu. Dan jangan salah, kita ini kalau bikin proposal juara, mungkin juara dunia. Ya kan? Bagus kertas filmnya, segala macam dekorasinya, punya pakai konsultan khusus. Gitu. Nah ini harus kita robah gitu, ya kan. I've never ever heard of a situation like this for any country where global capital essentially holds a meeting with state and hammers out the conditions of their own entry into the country. The conference went on for 3 days. The first day was when the Indonesians spoke and essentially made their case. They divided into 5 different sections on the second day. Sectoral meetings, mining in one room, food services, light industry in another, banking and finance in another, Chase Manhattan was there, and simultaneously they hammered out policies that were going to be acceptable to these global investors on a sector-by-sector basis, with each of the people going around the table saying, this is what we need to see, this, and they basically designed the legal infrastructure for investment in Indonesia. Dibangun oleh Susilo Bambang Yudhoyono lewat 2507 yang menterinya bernama Mari Elka Pangestu. Maaf saya sebut satu persatu karena ini yang harus dibongkar siapa sesungguhnya manusia yang harus bertanggung jawab untuk kemudian Indonesia porak-poranda. Anggota DPR nggak bisa bikin apa-apa. Kenapa? Karena tokoh-tokohnya masih bercokol di sana. Nggak bakal bisa bikin apa-apa. Disinilah kemudian saya membagi 2 masalah. Ketika kita bicara bagaimana merekatkan masyarakat Indonesia. Saya ingat betul 97, 98, 99 ketika reformasi berjalan. Salah satu statement yang saya buat adalah ketika Indonesia disusupi habis-habisan oleh Madeleine Albright dan Bill Clinton, salah satunya adalah saya melihat betapa sejumlah anak Indonesia bersedia menjadi pengkhianat. Ridwan Saidi membuktikan siapa nama-nama itu. Saya bilang, kenapa gugatan gue hilang? Pak Mizar, saya tidak terbuka apa adanya nih. Kenapa gugatan gue hilang? Iya tuh, teman-teman diundang ke Merdeka Selatan. Yang gak diundang cuma elu katanya. Semuanya ada di situ. Siapa yang ada di situ? Semua menteri udah ada. Oh ngomongnya macam-macam, tapi ternyata ujung-ujungnya adalah bagaimana menghentikan judicial review Undang-Undang 2499 dan 2507. 1. Oke, saya diam. Dan cerita lagi, ternyata bukan hanya wakil presiden yang ngundang. Duta Besar Amerika dengan alasan mengundang makan malam, bercerita macam-macam, ujungnya adalah hentikan gugatan Undang-Undang 2499 2507. Kok BLBI dibiarkan berjalan sampai begitu lama 20 tahun? Saya bilang Pak Jokowi baru jadi presiden 6 tahun, saya baru jadi menteri 1 tahun. Kalau 20 tahun berarti 16 tahun sebelumnya itu bukan urusan kita. Kita justru diwarisi limbah yang harus diselesaikan seperti itu. BLBI itu Pak tahun 2004 tersandra sebenarnya. Nah oleh sebab itu cara menyelesaikan itu bukan berkampanye besok kalau saya jadi gubernur Papua saya selesaikan Freeport. No, mereka punya dokumen sekarang tidak bisa kata divestasi 51% oke, mereka sehari bilang oke, 2 hari kemudian bilang tidak sampai sekarang. Prof Mahfud, saya nanya dikit, dokumen yang menyandera kita itu dokumen apa? Dalam soal Freeport. Dalam soal Freeport, satu dokumen undang-undang yang pada waktu itu ditandatangani dan disetujui bersama oleh DPR bersama Pak Ginanjar. Enggak, cabut aja tuh undang-undang. Loh, kan orang sudah terikat sebelumnya undang-undang. Di situ disebut, sebentar. Di kontrak itu, di MOU itu disebutkan undang-undang, meskipun undang-undang dicabut tidak berlaku bagi Freeport. Ada, Pak. Itu Pak Ginanjar dulu yang buat.
Iya, itu berjalan sampai sekarang. Saya ketika Sudirman Said itu dikritik rame-rame, gimana Anda kok bisa melakukan itu, merugikan rakyat? Dia ketemu saya, Pak, ini undang-undangnya. Ini hasil kesepakatan DPR dan pemerintah. Ada tanda tangan Pak Ginanjar waktu itu. Saya punya dokumennya. Nggak bisa dicabut, Pak. Seperti Bapak sudah beli lalu cabut, berlaku ke yang lain, bukan ke Bapak. Karena dia berdasar undang-undang yang sah waktu itu. Nah, ini persoalan kita, Pak. Ada hukum-hukum yang menyandera kita sampai sekarang karena kejahatan jabatan di masa lalu. Itu adalah proses pembuatan hukum yang kolutif. Dan itu banyak terjadi zaman Orde Baru. Setiap undang-undang tuh satu pasal itu dibeli, Pak. Ini pasal ini, perusahaan ini yang beli. Kehutanan tuh satu dim tuh harganya satu orang bisa 50 juta, Pak, satu dim. Padahal undang-undang tuh kadang-kala sampai 200 dim. Bisa 50 juta satu orang. Berapa anggota pansusnya? 50 orang. Saya pernah dipersoalkan nih ketika bicara kayak gini bahwa banyak pembuatan undang-undang tuh yang dijual belikan. Lalu Pak Marzuki Ali sebagai ketua DPR marah. Itu enggak benar tuh, ketua MK. Saya ketua MK. Saya bilang, saya tahu. Dan saya nyebut lalu 8 orang pada ini. 8 orang sekarang sedang di penjara. Anda tahu enggak? Anak buah Anda, saya bilang sama Pak Marzuki. Sekarang di penjara. Kan menjual undang-undang. Bahwa undang-undang ini akan dimasukkan pasal ini. Anda akan mendapat ini. Tetapi bayar dulu ke saya sebesar 8%. Ini sekarang orangnya masih di penjara semua, Pak. Itu pembuatan undang-undang kita sekarang. Ini yang harus diatasi ini. Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kayak gini ini. Ini, oke. Oleh sebab itu bagi saya, ancaman itu bukan 2030 itu enggak ada. 2030 hayalan. Yang nyata ancaman itu ada 4 dis yang akan menyebabkan kita ini hancur sebenarnya. Satu, kalau penegakan hukum berputar-putar seperti sekarang berarti kita sudah terjebak di dalam sebuah disorientasi penegakan hukum. Salah jalan kita ini. Disorientasi yang berjalan terus ini akan menyebabkan distrust. Rakyat tidak percaya. Iya kan? Kalau ada orang ngomong, matikan TV-nya. Bohong ini katanya. Mau ke pengadilan, bohong ini. Nggak percaya pengadilan. Kalau distrust ini dibiarkan terus akan terjadi disobedience. Pembangkangan. Kalau pembangkangan terjadi, itulah disintegrasi. Bisa tahun depan, bisa tahun 2030, atau bisa tidak terjadi. Tergantung kita mau memperbaiki apa tidak ini. Yang dilarang, yang dibubarkan organisasinya. Bukan ideologinya, sehingga mereka masih bebas mengglorifikasi tegakkan khilafah. Ya kan? Tegakkan syariah, ganti sistem, ya nggak bisa ngapa-ngapain kita. Tuh. Nah, ini semua adalah bagian dari khilafah Britania. Tahu nggak nih khilafah Britania? HTI pusatnya di mana? Inggris. Ikhwanul Muslimin dulu pusatnya di Mesir. Begitu berhasil menumbangkan Presiden Hosni Mubarak, ya. Kemudian naik Nursi beberapa tahun dijatuhkan, kemudian pindah ke induk sembangnya di Inggris. Teroris separatis KKB, kantor pusatnya di mana? Inggris. Ya, panglimanya, pimpinannya Benny Wenda menjadi warga negara Inggris. Ahmadiyah, kantor pusatnya di mana? Inggris. Apalagi? Syiah. Syiah yang radikal, yang anti sahabat, yang ekstrim itu. Maka disebut Syiah London karena kantor pusatnya di Inggris. Khususnya negara-negara muslim di dunia dengan tujuan memprovokasi umat muslim agar bertindak irasional terhadap Tiongkok. Tentu saja tidak lain dan tidak bukan, semua ini adalah permainan CIA sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh mantan direktur CIA Mike Pompeo dalam sebuah wawancara oleh Fox TV News di bulan April 2019 silam. Ketika ditanya apa yang dilakukannya sebagai direktur CIA terkait dengan konflik atau rivalitas antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, sambil tertawa terbahak-bahak, Pompeo bilang, kami berbohong, menipu dan mencuri. Ya, Mike Pompeo sendiri yang menegaskan bahwa ada ribuan berita bohong atau hoax mengenai Tiongkok yang diedarkan CIA melalui jaringan media barat yang mendukung Amerika. Itu berarti secara tidak langsung Mike Pompeo mengakui bahwa CIA adalah
pabrik hoax terbesar di dunia. Dengan adanya pengakuan Pompeo ini, maka dasar apa lagi yang bisa kita gunakan untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan oleh pihak Barat sebagai suatu kebenaran? Nah, oleh karena itu, tidak ada cara lain bagi kita terkecuali mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Jadi saya ulangi ya, negara maju tidak rela negara berkembang itu jadi negara maju. Saya boleh beranu sama saya. Siapa aja itu yang merasa tidak benar saya ngomong ini, silakan. Karena saya ngalamin bagaimana mereka mempersulit kita supaya kita bisa maju. Itu fakta. Semua kita salah, ini salah. Lepas kita kan harus survive. Berarti hal ini bukan konspirasi ya? I don't know. Tapi memang maksudnya negara maju pasti ingin menggunakan negara-negara yang berkembang untuk kepentingan mereka. Exactly. Jadi misalnya gini, dia mau semua supaya hasil-hasil buminya itu diambil, diolah di tempat dia, nanti dijual kita. Jadi kita ini hanya tempat nampungnya doang. Sampahnya aja di kita. Ya nggak mau dong. Makanya saya bilang sama mereka, kami juga kan pengen menikmatin hasil olahan daripada hasil kami. Tapi kalau Anda tidak mau, Anda akan melawan mereka. Nah, itu yang terjadi kita sekarang. Nah, itu berhebatnya Pak Jokowi. Mari kita sama-sama belajar untuk melihat apa yang tidak dilihat oleh mata. Dan mari kita belajar mendengarkan apa yang tidak didengar oleh telinga. Bila kita ingin membangun dan memperbaiki diri kita, keluarga kita, dan negara ini. Pilihlah pejabat negara dan pimpinan negara tidak hanya dari yang bisa kita lihat oleh mata kita. Pilihlah tidak hanya dari apa yang dia ucapkan yang bisa didengar oleh telinga kita. Maka pemilihan kita itu akan menuju kebaikan dan pembangunan dan menggenapi apa yang sudah Tuhan tetapkan bahwa negara kita ini akan berperan penting di akhir zaman. Namun bila kita memilih pejabat dan pimpinan yang menuju kepada kegelapan yang dikuasai oleh roh kegelapan, apapun yang dia ucapkan, apapun suku dia, apapun agama dia, apapun ras dia, iblis bisa memakai semuanya itu di dalam dimensi materi. Jangan memilih kegelapan, jangan terjebak oleh kegelapan. Kalau saya jadi presiden, itu hukuman mati bagi koruptor harus diberlakukan tanpa syarat dalam keadaan krisis. Sekarang kan koruptor itu dihukum mati kalau negara lawan krisis. Coret krisisnya itu, pokoknya koruptor dihukum mati aja, gitu. Satu. Yang kedua, pembuktian terbalik. Saya punya harta, seharusnya harta saya itu kalau berdasar gaji jumlahnya 9 miliar, kok saya punya 10? Langsung Anda sudah korupsi 1 miliar. Buktikan sih kan secara balik, jangan jaksa yang buktikan, tapi Anda yang buktikan bahwa harta Anda itu sah. Diberi waktu 2 minggu. Baik. Misalnya. Baik. Kalau enggak gitu masuk penjara. Yang iseng tanya, apakah Pak Mahfud sesudah menjadi pejabat mau meralat pernyataan ini? Apa tidak malu ada di era seperti sekarang? Katanya korupsi sekarang makin luas, lebih meluas di zaman Orde Baru. Saudara, saya katakan saya tidak akan meralat, karena kenyataannya sekarang ini saja, sekarang nih, hari ini, korupsi itu jauh lebih gila dari zaman Orde Baru. Saya tidak akan semakin besar atau apa jumlahnya, meluas. Koruptor itu sebenarnya hatinya lebih jahat dari binatang ya. Setuju. Kalau binatang buas itu mungkin makan orang, membunuh orang 1 atau 2 di situ. Tapi kalau koruptor itu rakyat yang dibunuh. Ada 2 pedoman yang saya pegang. Yang pertama, kalau untuk disukai orang itu gampang. Jadilah orang baik. Tapi untuk menjadi orang yang baik dan menyampaikan kebaikan dan mencegah keburukan itu tidak mudah dengan dampak tidak disukai. Maka pertanyaannya, mana yang lebih bermanfaat? Kan gitu pertanyaannya. Dua-duanya bermanfaat, tapi jangan salah, menyampaikan kebenaran di depan penguasa yang zalim itu jauh lebih bermanfaat. Nah, itu yang saya pegang.
Saya cuma minta, saya teriak-teriak, saya bilang aktivis-aktivis mana ngomongannya. Saya cuma bilang republik ini kalau tidak berani pembuktian terbalik harta pejabat, selamanya Anda teriak nggak ada guna. Percaya sama saya deh. Mahasiswa mau mati-mati pun berdarah-darah nggak ada guna. Gantung DPR. Saya udah serukan itu sejak saya anggota Komisi 2 DPR RI. Saya katakan undang-undang pilkada harus memasukkan pasal itu. Itu ada hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Jadi kalau ada pejabat negara tidak bisa membuktikan hartanya dari mana, maka itu disita buat negara. Nah harusnya kalau mau siapapun mau jadi pejabat harus bisa membuktikan hartanya dari mana, biaya hidupnya seperti apa. Kalau kita nggak bisa memenuhi itu ya nggak boleh jadi pejabat. Saya tidak ingin rakyat yang sudah dalam posisi tertindas, bodoh, gitu ya. Saya bicara secara umum ya. Tertindas, bodoh, miskin, timpang, dan hina, itu terus-menerus mengalami seperti itu. Dan terbukti obligasi pemerintahan dalam rangka rekap perbankan itu tidak pernah bisa teratasi sampai dengan 2040. Dan setiap tahun Anda, saya, dan semua rakyat Indonesia menanggung beban bunganya saja per tahun 60 sampai dengan 70 triliun. Harusnya kalau pakai bahasa manajemennya ada continuous improvement dalam pengelolaan kehidupan berbangsa bernegara. Nah, continuous improvement itu hanya bisa dilakukan kalau Anda terus-menerus mengkritisi secara sistemik struktural seluruh kebijakan pemerintah, baik dalam pendekatan menyeluruh, pendekatan parsial, atau istilah saya, baik dalam pendekatan tajam dan mendalam, maupun pendekatan yang kemudian hanya bisnis as usual. Kalau Anda seorang profesional di pemerintah, Anda terima gaji dari rakyat, pasti Anda peduli akan nasib rakyat. Peduli apa? Membuat penuh otak, perut, dan dompet rakyat. Nah itu profesional. Makanya bagi saya, contoh profesional ya seperti itu. Saya terima uang dari rakyat, saya harus bisa pertanggungjawabkan, saya terus berusaha. Setiap sen yang saya terima dan saya pakai di dalam anggaran pemerintah ini, bagaimana memenuhi otaknya rakyat, memenuhi perutnya rakyat, arti dia sehat, otaknya rakyat berarti dia penuh, dia bahagia, dia pintar, dia berakhlak, perutnya penuh berarti dia sehat, bisa makan banyak, dan dompetnya penuh berarti daya belinya ada. Nah itu namanya profesional di pemerintah. Posisi lurus itu ketentraman dan kedamaian hidup ada. Kehormatan itu penting kita dapat. Tapi kehormatan yang disebabkan oleh prestasi. Jadi our honor because our achievement. Yes, exactly. Jadi our position because our achievement. Bukan karena our achievement because our Position. itu filosofi yang harus kita bangunkan. You